Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan materi Hukum Kepailitan bagian kelima, perubahan Undang-Undang Kepailitan. Di sini kami ada 3 orang satu kelompok, yaitu yang pertama ada Adzila Yasika, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Raul Zabana Parhevi, dan yang terakhir ada teman saya Hairil Anam. Bab 11 perubahan isi dan pasal dalam Undang-Undang Kepailitan. A. Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Pembaruan hukum kepailitan di awal tahun 1998 ini terjadi karena adanya desakan krisis moneter yang melanda negara kita, Indonesia, dan juga desakan dari IMF, International Monetary Fund, sebagai pihak yang memberikan bantuan keuangan pada pemerintah Indonesia. Undang-undang ini merupakan produk hukum kepailitan yang menyempurnakan peraturan kepailitan buatan pemerintah kolonial Belanda. Tujuan dari hukum kepailitan yang sudah diperbarui ini adalah untuk mempermudah proses exit baik bab kreditur maupun debitur dalam banyak kasus kredit macet yang menjadi sumber penyebab terjadinya krisis moneter yang menimpa Indonesia. Hal ini akan kelihatan jelas bagi kita ketika membaca konsideren dari UUK tahun 1998 yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1977 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan besar di kalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur. Yang kedua, bahwa untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi undang-undang selanjutnya disebut dengan UUK. UUK yang disahkan di Jakarta pada tanggal 9 September 1998 dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 135 tahun 1998 ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 1998 itu juga. Isi dari UUK ini adalah terdiri dari 3 bab, 289 pasal sebagai berikut. Yang pertama, bab pertama itu yang mengatur tentang kepailitan terdiri dari 211 pasal, yakni mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 211. Yang kedua, bab 1 yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU, ini terdiri dari 67 pasal, yaitu dimulai dari pasal 212 sampai dengan pasal 279. Yang ketiga, bab 3, mengatur tentang pengadilan niaga yang berisi 10 pasal, dimulai dari pasal 280 hingga pasal 287 UUK. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya sendiri. Undang-undang kepailitan ini secara garis besar memuat norma-norma hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi dan syarat bagi pemohon kepailitan, kewenangan, pengadilan, dan putusan pailit sebagai tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 UUK. Yang kedua, pengajuan sita, jaminan, dan penunjukan kuartor oleh kreditur atau kejaksaan sebelum putusan pailit ditetapkan diatur dalam pasal 7 UUK. Yang ketiga, prosedur pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, penunjukan hakim, pengawas, dan kuartor tertuang dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15, dan 16 UUK.
Akibat-akibat hukum setelah putusan pernyataan pilot ditetapkan. A. Akibat terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi pasal 36 UUK. B. Ak Cito Pauliana pasal 41 dan 42 UUK. C. Akibat terhadap hibah yang dilakukan oleh debitur dalam pasal 43 dan 44 UUK. D. Akibat terhadap pelaksanaan hak-hak tanggungan gadai atau hak tanggungan lainnya yang dipegang oleh kreditur diatur dalam pasal 56, 56A, 57, 128, dan 139 UUK. Tentang wewenang, tugas kualifikasi, dan penggantian kuartor. Hal ini diatur dalam pasal 67, 67A, 67B, 67C, 67D, 69, 70A, 70B, 95, 98 UUK. Mengenai pencocokan utang, panitia kreditur dan rapat kreditur dalam pasal 72, 77A, dan 78 UUK. Tentang rencana perdamaian, diatur oleh pasal 141 dan 142 UUK. Tentang penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU banyak pasal yang mengatur, yaitu 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217A, 217B, 217C, 217D, 217E, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 210, 213A, 234, 237, 240, 243, 246 UUK. 269, 273, 274, 275, dan 279 UUK. Tentang pengadilan niaga, yakni diatur dalam pasal 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, dan 289 UUK. Pada bab 1 UUK tersebut, pada prinsipnya tidak banyak mengalami perubahan mengenai isi dari pasal tersebut. Dari 221 pasal yang ada, hanya 43 pasal yang berubah isinya dan ada 8 pasal tambahan, yaitu pasal 56A, 67A, 67B, 67C, 67D, dan 70A, 70B, dan 77A, serta ada 3 pasal yang dihapus, yaitu 14A, pasal 45, dan pasal 149 ayat 3. Selebihnya sejumlah 157 pasal tidak mengalami perubahan isi atau tetap. Kemudian bab 1 UUK, sebagian besar aturan atau pasal-pasal di sini mengalami perubahan atau penambahan yang cukup banyak dan baik. Hal ini tentunya sangat diharapkan agar memenuhi tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang di bidang ekonomi, khususnya di bidang pengembangan perusahaan. Pasal yang mengalami perubahan ada 36 pasal dan 4 pasal telah dihapus, yaitu pasal 218, 219, 221, dan pasal 272, serta penambahan sebanyak 6 pasal, yaitu 217, 217A, 217B, 217C, 217D, 217E, dan 231
1A selebihnya 156 pasal tetap atau tidak mengalami perubahan. Khusus mengenai bab 3 dari Undang-Undang UUK ini yang mengatur tentang pengadilan niaga merupakan bab yang baru sama sekali. Sehingga seluruh isi pasal yang ada pada bab 3 tersebut benar-benar merupakan aturan yang baru atau penambahan karena pada peraturan kepailitan yang lama yaitu Verordening Faillissement atau VV, pengadilan niaga tidak ada diatur karena semua kepailitan diproses di pengadilan negeri. Yang B, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, sejak diundangkan pada tanggal 22 April 1998 sehingga tahun 2004-an ternyata masih belum memenuhi harapan banyak pihak, terutama para pihak yang bersengketa. Sehingga undang-undang ini perlu diadakan pembaruan atau revisi. Dasar pertimbangan kenapa UUK ini direvisi adalah dikarenakan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan sehingga makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Selain itu tentunya ada krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia. Indonesia sejak pertengahan tahun 97 telah menimbulkan kesulitan yang besar di Asia termasuk Indonesia. Sejak pertengahan tahun 97 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu. Bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah. Hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran piutang. Keadaan tersebut berakibat timbul masalah yang berantai yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini dan juga mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya. Sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Oleh karena itu demi untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif sangat diperlukan perangkat hukum yang lebih mendukung yang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Maka UUK nomor 4 tahun 1998 revisilah menjadi Undang-Undang tahun 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2004 tertuang dalam Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 131 oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Perubahan terhadap undang-undang tentang kepailitan tersebut yang di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan
menindakkan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya, Hairil Anam. Beberapa faktor tentang perlunya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini diatur adalah: yang pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur. Yang kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. Yang ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitur. Untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Dalam UUK nomor 37 tahun 2004 ini didasarkan pada 4 asas, yaitu yang pertama asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangannya, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, asas keadilan. Bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. Yang keempat, asas integrasi. Bahwa sistem hukum formil dan hukum material merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. UUK nomor 37 tahun 2004 ini cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan UUK nomor 4 tahun 1998, baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun proses penyelesaian utang piutang. Demikian juga pada substansinya. Bila semula dalam UUK nomor 4 tahun 1998 terdiri dari 3 bab dengan 289 pasal, pada UUK yang baru yaitu Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 ini menjadi 7 bab 308 pasal. Dalam UUK yang baru ini juga diatur tentang ketentuan hukum internasional terkait dengan kepailitan sebagaimana diatur pada bab 2 bagian ke-10 pasal 212 sampai dengan pasal 214 dari undang-undang ini seperti berikut ini. Yang pertama, pasal 212 bahwa kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah negara Republik Indonesia yang tidak diperkaitkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya. Yang kedua, pasal 213 ayat 1, kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap debitur pailit kepada pihak ketiga dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah negara Republik Indonesia. Wajib mengganti kepada harta pailit yang diperolehnya kecuali apabila dibuktikan sebaiknya, maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada ayat 1. Apabila pemindahan tersebut
dilakukan oleh kreditor dan kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pilot sudah atau akan diajukan, atau tercantum di ayat 2, setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang ini, wajib mengganti kepada harta pilot yang tercantum pada pasal 214 ayat 1. Beberapa pokok baru dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini antara lain: yang pertama, pengertian utang dari dan jatuh waktu diberikan batasan secara tegas agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam undang-undang ini. Yang kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pilot dan PKPU, termasuk di dalamnya memberikan kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pilot dan atau PKPU. C. Perbandingan beberapa ketentuan Undang-Undang Kepailitan. VV UUK nomor 4 tahun 1998 dan UUK nomor 37 tahun 2004. Dalam penyelesaian masalah atau perkara mengenai kepailitan telah ada 3 peraturan perundangan yang digunakan di Indonesia, yakni yang pertama, Failisemen Verondering Statsblad 1965.2217 Junto Statsblad 1906.2348. Yang kedua, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 4 tahun 1998 yang telah ditingkatkan kemudian menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 atau UUK 1998, dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.